Halo, apa kabar Sobat Energi? Bersama saya lagi di ruang tamu Mia. Dan kali ini saya masih ditemanin oleh Mas Teddy Irawan. Yang episode sebelumnya pasti udah kenal dong, seorang Teddy Irawan yang malang melintang. Balik nggak Mas, malang melintang? Selalu balik ya ke untungnya rumah. ya. Tentang berbagi ilmu khususnya millennial leadership. Nah, kali ini kita akan bicara atau mengulik lebih detail apa sih ciri-ciri atau kemampuan, tanda-tanda seorang dikatakan sebagai seorang leader gitu ya. Nah, Mas Teddy, tanda-tanda nih. Tanda-tandanya. Itu lagu zaman dulu ya. Kelihatan ya generasi. Kita sedang berusaha jadi milenial. Sok-sokan banget padahal tantenya milenial. Kira-kira dalam perjalanan seseorang itu ya, kan kadang-kadang kita suka nggak merasa apakah saya ini bisa dikatakan sebagai seorang leader, atau bisa juga mungkin yang bertanya apakah saya ini udah siap nggak sih mimpin tim, atau kita ini udah siap belum dipromosikan sebagai seorang leader. Kira-kira dari Mas Teddy Irawan ada ciri-ciri nggak sih supaya kita tuh bisa mengenali? Yes, ada tentunya ada. Jadi buat teman-teman muda, mudanya di iya, kadang-kadang kan suka ada yang nggak pede ya. Dia muda. Levelnya staff, udah gitu dia itu belum berani untuk mengajukan diri gitu. Ya? Belum mau memprogramkan karirnya itu supaya dapat posisi supervisor gitu, karena dia nggak ngerti gitu apakah saya sudah siap atau belum. Ya. Nah, supaya lebih yakin tuh ada tandanya. Tanda yang pertama ya, ketika dia itu dalam pekerjaannya sudah mulai menggunakan kreativitas, yaitu pakai cara-cara baru. Cara-cara gitu. baru. Sesuatu yang biasanya suka belok kiri, sekarang dia suka belok kanan. Yang tadinya pakai metode yang ini gitu ya, misalnya pakai Excel gitu. Sekarang pakai Google Sheet karena lebih kolaboratif misalnya gitu. Itu satu tanda yang pertama. Jadi kreativitasnya tuh mulai dipakai nih dalam semua aspek karirnya dia. Yang kedua tuh dia akhir-akhir ini seringkali dimintain nasihat sama orang sekitarnya, entah yang oleh teman-teman yang juniornya atau bahkan oleh teman-teman yang selevel sama dia. Banyak kecuali dia customer service ya, emang kan harus. Kalau customer service kayaknya tiap hari kerjaannya emang ngasih nasihat ya, maksudnya ngasih konsultasi gitu. Beda ya. Jadi at least dia posisinya udah mulai dipertimbangkan gitu ya. Nah, jadi teman-teman tuh kayaknya mulai tertarik ke dia untuk banyak nanya, dan entah kenapa dia tuh ngerasa kok kayaknya menikmati gitu dan selalu bisa jawab gitu. Ya. Itu ciri kedua tuh. Ciri ketiga, dia ini kok akhir-akhir ini tuh ketika mengambil keputusan yang misalnya nge-handle customer complaint. Dulu kan suka nanya ke atasan dulu ya kalau apa-apa tuh ya. Sebelum memutuskan tuh nanya dulu, Pak harus gimana, Pak harus gimana gitu. Atau lihat-lihat dulu banyak baru ya. Nanya mulu. Kayak tamu situ. Tapi akhir-akhir ini dia ngerasa gitu. Aku kok sekarang sering kali memutuskan tuh pakai intuisi ya gitu. Pakai feeling. Confident pakai feeling, dan sering kali feelingnya tuh benar. Walaupun sesekali akhirnya salah dan customer makin marah gitu ya. Tapi secara umum tuh intuisi dipakai. Jadi tiga itu jadi ciri kreatif, kemudian mulai dipandang untuk ditanya sarannya gitu, nasihat. Saran. Yang ketiga adalah intuisinya mulai bermain. Kalau itu udah terjadi, ya sebenarnya Anda sedang berada dalam memulai perjalanan jadi leader. Langsung deh dibikinin programnya tuh untuk karir ke depannya. Jadi sahabat energi yang mulai merasa 3 ciri-ciri tadi atau tanda-tanda dalam perjalanan karir kita atau dalam perjalanan hidup kita ini sudah mulai muncul yang ketiga tanda itu, mungkin saatnya Anda minta promosi atau mengkondisikan ya kan, memberanikan diri menerima challenge untuk memimpin.
Levelnya jadi lebih tinggi ya. Iya kan, luar biasa. Nah ini akhirnya lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Teddy. Siap. Kan saya suka nanya kan, Mas Teddy Iya, kan pemimpin. emang banyak nanya sih. Kayak mbak baru saya tuh, kayak tamu. Nah dalam ruang tamu yang edisi sebelumnya kan kita bahas tuh, Mas Teddy bahas mengenai millennial leadership, ya kan? Gimana sih caranya seorang milenial, anak-anak muda sekali lagi gitu ya, menjadi seorang leader di tengah-tengah generasi yang anggota timnya atau timnya ini bervariasi. Bahkan bisa menjadi banyak yang lebih tua juga. Iya. Gimana tuh caranya? Kalau berdasarkan konsep millennial leadership tuh, jadi kita yang memimpin di era milenial perlu punya kepribadian yang merupakan singkatan gitu. Oh. Ada istilahnya itu adalah menjadi seorang great leader yang memiliki great personality. Nah, si great-nya itu singkatan. Si great itu singkatan. Oh. Singkatan apa? Nggak usah dikasih tahu ya. Jangan dong. Soalnya Nggak itu penasaran. nanti kalau nggak salah Ada kelasnya. ada kelasnya. Nantikan di kelas Energy tanggal 20 20 Juli ya. Juli ya. Jangan lupa kalau penasaran singkatan grade itu apa aja. Nah, disitulah yang diperlukan seorang muda, anak muda, gimana caranya memimpin sebuah tim yang isinya beragam. bervariasi. Dan grade itu memang fokusnya ke ini. Jadi great leadership, great personality-nya dia itu memang bekal supaya dia bisa mengatasi tim yang beragam itu pada saat normal-normal aja atau pada saat mereka sedang ada konflik. Gitu. Bocoran dikit dong Mas, biar makin penasaran. Bocoran dikit ya. Sahabat Energy, apa sih yang diperlukan untuk jadi itu tadi? Nah, pokoknya leader. intinya nih ya, supaya jadi Dikit great aja. leader, ya seseorang itu pertama harus memahami tentang jenis-jenis kepribadian, jenis-jenis generasi, basic of communication, dan yang paling penting harus firm banget tentang kebutuhan bisnis itu apa sih yang nggak bisa diganggu gugat. Oke. Nah itu tuh diajarin nanti. Di situ ya. Jadi 4 hal itu tadi ya Mas ya. Luar biasa. Nah, dalam perjalanan menjadi seorang pemimpin, nggak usah pemimpin gitu ya. Yang katanya remah-remah rengginang aja gitu ya, bubuk nutrisari aja dalam menjalani kesibukan kita. Boleh nyebutin merek tadi ya? Oh boleh ya. Kan suka gitu kan, kita ini aku tuh hanya rakyat jelata gitu. Apa remah-remah rengginang, rempeyek dan lain sebagainya, padahal itu enak kan ya. Enak banget. Nah, itu kita menghadapi yang namanya challenge. Apalagi seorang pemimpin. Kira-kira challenge-nya itu apa aja? Berarti challenge untuk jadi millennial leader ya. Yang pasti sih challenge terbesarnya kan bisnis udah berubah banget. Ya. Udah melewati berbagai tahapan revolusi. Sekarang udah industri 4.0. Itu udah yes. Perubahannya itu udah permanen, nggak akan bisa kembali ke jam seperti 2001 gitu ya. Misalnya. Jadi perubahan permanen itu salah satunya adalah lebih digital dan lebih cepat. Lebih cepat. Lebih digital dan lebih cepat bisnis itu sekarang. Jadi tantangannya di dua itu. Bisa nggak masukin unsur-unsur digitalisasi, terus bisa nggak kita itu sekarang ngikutin pace-nya itu lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jadi kecepatan kita harus benar-benar lebih tinggi karena perubahannya nanti itu bisa jadi dalam waktu semalam itu lagi, perubahannya tuh bisa beda banget dari malam sebelumnya sama malam ini tuh beda banget gitu yang dituntut dari kita. Makanya itu kita di edisi sebelumnya ya, mesti agile. Mesti fleksibel, lincah berpikirnya, tarik sana ke situ gitu jadi ya. Nggak gampang sakit hati juga kan kalau gitu. Nggak baper karena hatinya harus lebar kalau milenial itu. Luas, bagaikan samudra. Ya, luar biasa ya obrolan kita mulai ini ya omongannya so inspiratif gitu ya. Tapi teman-teman sahabat Energy semoga terinspirasi ya. Mudah-mudahan. Pastinya. Amin. Saya pun dengan pembicaraan beberapa episode ini dengan seorang Teddy Irawan belajar banyak
Dan sebenarnya dari tadi ciri-ciri apakah saya punya tanda-tanda sebagai iya. seorang pemimpin tadi? Ada semuanya di Mbak Mia? Ada kayaknya. Tapi itu Semoga mengingat ya. beberapa belas tahun yang lalu ya. Aku kan baru lahir, Mas. Pada saat itu ya. Iya kan. Jadi at least saya sudah men-challenge diri saya untuk selalu kreatif, ya kan? Kreativitas kan. Yang Terus biasanya- ditanya-tanya, sekarang malah nanya-nanya terus ya? Oh. Kebalikan ya? Gimana tadi suruh jadi ditanya-tanyain ya, adalah beberapa ya, itu pun juga saya bayar untuk mereka tanya ke saya kan, Supaya kesannya kayak dipertimbangkan bahwa gitu. aku tuh siap jadi leader gitu ya. Terus yang ketiga tadi apa tadi? Pakai intuisi ya. Pakai intuisi. Nah, Kok itu aku gini intuisinya? intuisi. Karena intuisi itu otot di kepala sih. Gitu ya, intuisi. Nah, itu udah mulai itu. Udah agak lebih banyak ya pengalaman pakai intuisi. Kadang lewat sini tuh mana ya gitu intuisinya, pulang balik deh nggak jadi pergi gitu. Akhirnya, dan emang bener ya, ternyata macetnya seharian ya. Betul, Jadi kan? mendingan di rumah aja. Siap. Thank you banget loh Mas Teddy. Thank you. Dan sahabat Energi, sekali lagi ya, jangan sia-siakan, jangan lewatkan kelas bersama Mas Teddy Irawan ya, berbagi tips, berbagi ilmu mengenai seorang pemimpin di era milenial ini. Sampai ketemu lagi di episode Ruang Tamu Mia. Sampai jumpa. Thank you.